Oh, banyak banget lah yang ngeremehin, dari yang masa S1 lulusannya jualan di pinggir jalan, capek dekil-dekilan dari pagi sampai sore, anak nggak keurus misalkan gitu. Atau S1 tapi jualannya kayak gini, ilmunya nggak kepake. Lah kata siapa nggak kepake? Emang kita ngobrol sama orang menghadapi konsumen nggak pakai ilmu gitu kan ibaratnya. Bumbu-bumbu tom yum dan lain-lain emang nggak pakai ada ilmunya gitu. Jadi sekarang omongan kayak gitu dihempaskan aja, apalagi mereka udah lihat nih hasilnya gitu. Karena orang biasanya hanya melihat dari hasil bukan perjalanannya. Mantap. Nah nih guys, jadi ini itu adalah cabang saya yang baru pertama kali ada kios. Jadi saya bener-bener biasanya kan jualannya di pinggir jalan nih, baru berani nih kita untuk nyewa kios. Kenapa berani nyewa kios? Karena si Wahyu ini alhamdulillah jadi salah satu makanan yang terfavorit nih di sini. Banyak banget yang minta untuk Wahyu nih buka di sini, di daerah Setu Gede, Civor, IPB Dramaga nih. Lihat tuh, kita tuh bagus banget kan tempatnya. Itu tuh danau semuanya. Ini tuh bener-bener objek wisata Setu Gede. Jadi pas banget kan di depan Setu Gede nih, kita bukalah nih lapak. Emang belum rapi sih, karena emang baru buka 2 hari 3 harian ini. Tapi ya karena peminatnya banyak, apalagi di hari Minggu nih, jadi kita bukalah semuanya hari ini. Nah, Sing Wahyu ini alhamdulillah udah ada 280 plus cabang nih di seluruh Indonesia. Untuk cabang aku sendiri yang aku pegang sendiri ini ada 3. Satu di Babakan Raya yang waktu itu pernah di videoin itu. Yang kedua di Babakan Tengah. Yang ketiga ini di sini di Setu Gede. Ini baru buka 3 hari dan udah habis nih. Tadi kita mau banyak banget. Jadi untuk teman-teman yang pengen jualan nih tapi ragu apa, bisa jadi salah satu solusi mungkin nih teman-teman yang mau bikin usaha kayak gini. Karena apa? Karena nggak banyak kerjaan, nggak repot. Sukinya beli di orang, ada frozen food. Paling kita cuma bikin bumbu, itu pun bikinnya untuk per minggu. Jadi tinggal cemplung-cemplungin aja bumbunya. Bahkan sekarang bumbunya pun bisa beli kok ke kita. Jadi nanti kita menyediakan pembelian bumbu untuk para mitra gitu. Jadi ini suki-sukinya ini tinggal segini lagi, tinggal dikit banget. Tadi karena kita buka jam 8 ke hari Minggu. Hari Minggu Iya, tinggal segini. Sekarang udah jam segini, tinggal segini. Kita nggak refill lagi karena capek dari pagi kan. Jadi kita habisin yang di sini aja gitu. Untuk teman-teman mungkin ada yang belum pernah lihat tahu cara penyajiannya gimana. Iya. Nih, jadi racikannya itu ada si wijen. Bukan deterjen ya? Bukan. Deterjen ntar berbusa dia kuahnya ya. Ada di sini malah mabuk. Iya, malah mabuk. Jangan salah tanggap ya. Wijen. Terus ledri, bawang goreng, sama jeruk nipis. Tapi nanti di akhir. Oh, di akhir. Sekarang udah mateng. Udah. Mateng deh. Mateng. Kalau yang ciko jangan terlalu lama karena dia kan kecil ya, tipis-tipis. Tunggu dulu yang lain belum. Untuk yang mau franchise nanti dikasih nih semua peralatannya, kayak tempat ini, tempat sambelnya, capitannya, piring-piringnya, panci-panci, centong, semuanya kita kasih. Di angka berapa? Dan tentunya gerobaknya juga ya? Gerobaknya dikasih. Untuk gerobak ini di angka 16 juta, tapi full, udah sama regulator, gas, semuanya. Jadi udah tinggal sampai di tempat kalian gitu. Dikasih apa? Bayar lah. Jadi ingat. Ingat. Wih, matang ya teh ya? Tong. Walaupun banyak nih yang ngikutin kita, tapi cobain dulu kuah kita. Kenapa teh? Karena enak banget kuah kita. Jualan boleh sama. Jualan boleh sama, rezeki beda. Rasa pasti beda, mungkin karena tiap orang kan tangannya beda-beda ya kan. Harum banget ya aromanya. Mau yang mana? Kaldu atau yang ini? Tom yum? Pokoknya yang best seller di sini Pak. Seller. Kalau belang malah hancur ya selesai. Banyak kok yang mereka belang iya, jadi di mix gitu rasanya. Oh ini pedas deh ya? Ini yang tom yum pedes. Panas. Yang ini iganya udah habis tadi pakai yang itu. Ini 5.000 tambah 6.000, 11.000. Udah dapat kuah enak kan. Kalau mau minta tulangan bisa. Gratis tuh. Iya, kadang-kadang suka ada yang tergantung sih, suka ada yang suka kan, atau nggak suka ada yang nggak suka.
Jadi sampai mau nutup juga, stok tulangnya masih banyak kata ya? Iya. Ini udah pada coplot dari dagingnya karena dari tadi pagi. Jadi udah bener-bener bukan empuk lagi ya teh? Bukan empuk lagi, empuk ini. Yang tahu-tahu aja kadang-kadang yang setulangan teh. Biar cantik tampilannya. Yang jual ya? Iyalah. Masih wijen lagi teh. Iya, biar cantik aja sih. Kalau yang kedua ini apa teh? Bawang goreng sama bawang putih goreng. Wih, yang berapa teh? Hah? Itu yang berapa? Ini yang 11.000. 11.000. Banyak bonusnya ya itu ya? Iya, ada tulangan iganya, jeruk nipis. Nih, Kenyang bisa makan nasi teh. bisa sangguan kenyang. Kayak gini teh. Mantap. Iya, jadi nih teman-teman, awal mula perjalanan usaha aku nih, apalagi yang Wahyu ini ya. Wahyu ini tuh udah ada dari 9 bulanan lah, 9 bulan ke belakang. Nah, awalnya ini tuh karena kesukaan saya terhadap suki kuah tom yum yang ada di restoran-restoran. Nah, gimana nih kalau kita bikin di pinggir jalan, bisa atau enggak? Akhirnya dengan ide saya dan ayah saya bikin gerobak ini, akhirnya bisa sampai sekarang. Dan awal pembuatan gerobak sampai jadi jualan, sampai ada kebakaran. Kita tuh sempat kebakaran, Mas. Jadi kebakaran tuh gasnya meledak gara-gara ditaruh di dalam. Karena kan kita sama sekali belum ngerti nih jualan kuah-kuah kayak gini tuh gimana. Kayak gasnya harus ditaruh di dalam atau kompornya harus nyala terus atau gimana, kita nggak ngerti. Jadi awal-awalnya itu permasalahannya, sampai sekarang ada yang franchise, sampai sekarang udah ada 280 mitra. Ini ya alhamdulillah banget lah perjalanan Wahyu ini naik turun dan akhirnya ya naik banget lah. Amin. Sampai sekarang bisa bikin kios ini lah, insya Allah bisa perpanjang terus nih Wahyu lain-lainnya di Bogor dan di seluruh Indonesia. Oh, banyak banget lah yang ngeremehin, dari yang masa satu lulusannya jualan di pinggir jalan, capek dekil-dekilan dari pagi sampai sore, anak nggak keurus misalkan gitu. Atau S1 tapi jualannya kayak gini, ilmunya nggak kepake. Lah, kata siapa nggak kepake? Emang kita ngobrol sama orang menghadapi konsumen nggak pakai ilmu gitu kan ibaratnya. Bumbu-bumbu tom yum dan lain-lain emang nggak pakai ada ilmunya gitu. Jadi sekarang omongan kayak gitu dihempaskan aja, apalagi mereka udah lihat nih hasilnya gitu. Karena orang biasanya hanya melihat dari hasil, bukan perjalanannya. Emang kalau boleh tahu udah ngasilin apa teh? Banyak sih. Ngasilin sih, bukan nanti dibilang sombong nih di komenannya Jajan Ranger nih. Kalau untuk ngasilin sih alhamdulillah lah, untuk bisa DP rumah, kita bisa ada tempat tinggal sendiri, ada gudangnya sendiri. Sekarang kita punya kantornya untuk naruh gudang, untuk naruh barang-barang franchise-nya. Terus kita punya berbagai merek lah dan lain-lain, bisa sewa kios, terus bisa beli motor cash, mobil juga alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya bisa ngebahagiain keluarga, bisa sedekah dengan enak, leluasa. Walaupun sedekah mah kecil juga namanya sedekah ya, maksudnya nggak harus besar lah. Cuma alhamdulillahnya dengan di posisi sekarang bisa lebih leluasa untuk membahagiakan orang lain dan membuka pekerjaan nih buat orang-orang banyak, alhamdulillah. Kalau buat kemitraan masih buka teh? Untuk kemitraan kita masih buka kok sampai saat ini. Sampai saat ini juga masih banyak banget yang nge-WA kita DM untuk nanyain franchise ini gitu kan. Malah dengan kita buka kios di sini, orang-orang mitra tuh bisa langsung lihat nih usaha kita, bisa langsung lihat Wahyu kayak gimana, Sugocan kayak gimana, nyeblak Yu kayak gimana. Jadi bisa langsung datang aja ke sini, ketemu sama aku, ngobrol sama aku, gimana dengan prospeknya nih ke depannya di daerah kalian, bagus atau enggak, itu kita bicarain bareng-bareng gitu. Berarti sekarang usaha ada 3 teh? Usaha Wahyu 3, Sugocan sama seblak. Sama akan ada es prasmanan 6 nih sekarang. Motivasinya buat ibu-ibu, semua ibu-ibu pastilah nggak mungkin yang suami-suaminya doang yang kerja atau bete di rumah, pasti pengen banget lah mau berpenghasilan, bantuin suami atau bahkan beli skincare sendiri dan untuk jajan anak lah minimal kan. Jadi motivasinya jangan ragu untuk mulai usaha apa aja dari kecil dulu, jangan ngeremehin usaha kecil karena kecil lama-lama akan jadi besar gitu.